Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para guru, kepala sekolah maupun pengawas, serta masyarakat ya, orang tua siswa, wali murid. Ada informasi yang sangat penting dan ini harus diketahui oleh kita semuanya, yaitu adanya ijazah elektronik atau ijazah ya, yang dulu memang awalnya adalah bentuk selembar kertas ya, yang ditulis tangan oleh pihak sekolah ya, lalu diterbitkan, dibagikan kepada siswa. Nah sekarang ini di tahun 2025 Kemendikbudristek menerbitkan ijazah dalam bentuk elektronik ya. Ini seperti apa dan bagaimana mengaksesnya, bagaimana sekolah harus siap-siap ya, cara mengunduh, dan pihak orang tua siswa juga mesti mengetahui seperti apa caranya ya untuk bisa mendapatkan ijazah elektronik ini. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu yang baru mendapatkan channel ini, dukung channel Preno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya. Silakan isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Wow, kini ijazah era digital ya. Ijazah era digital bentuknya e-ijazah. Ini kewajiban verifikasi dan validasi data peserta didik ya. Ini untuk para pihak sekolah ya, untuk menerbitkan e-ijazah tahun 2025. Nah seperti apa ya kepala sekolah dan kewajiban guru untuk verifikasi data ini, mari kita simak selengkapnya. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Tahun 2025 membawa perubahan signifikan dalam sistem penerbitan ijazah di Indonesia. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024, ijazah kini akan dicetak oleh satuan pendidikan masing-masing, menggantikan sistem lama yang mengandalkan belangko dari pusat. Oleh karena itu, seluruh kepala sekolah dan guru diwajibkan untuk memahami mekanisme verifikasi dan validasi data peserta didik yang akan menerima e-ijazah. Dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin ya, Kemendikbudristek pada tanggal 19 Januari 2025, penekanan diberikan pada pentingnya persiapan data yang valid untuk siswa tingkat akhir. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi serta Kabupaten Kota. Berikut adalah informasi yang penting yang perlu diperhatikan ya oleh Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas maupun masyarakat ya, sebagai orang tua siswa atau wali murid ya. Pentingnya verifikasi data satuan pendidikan. Langkah pertama adalah memastikan kesesuaian nama satuan pendidikan dengan izin penyelenggaraan. Nama satuan pendidikan yang tercantum di Dapodik harus sesuai dengan izin operasional. Proses ini dapat dilakukan melalui laman Verpal SP ya, data.kemendikbud.go.id, dan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk memastikan keakuratannya. Validasi jumlah peserta didik tingkat akhir. Setiap satuan pendidikan juga harus memastikan jumlah peserta didik tingkat akhir yang terdaftar di Dapodik sesuai dengan kondisi di lapangan. Siswa yang tidak terdata dengan benar beresiko tidak menerima e-ijazah. Validasi ini dilakukan melalui laman referensi.data.kemendikbud.go.id. Pentingnya validasi data peserta didik. Nah ini pentingnya validasi dulu ya untuk data peserta didik, jangan sampai ada kesalahan. Validitas data peserta didik tingkat akhir
menjadi faktor krusial. Ketidaksesuaian antara data di Dapodik dengan dokumen resmi seperti akta kelahiran dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, awali kelas diminta segera melakukan pembaruan data melalui aplikasi Perpal PD ya pada laman yang disediakan. Penanganan data residu. Data residu yakni data yang tidak terbaca atau tidak sesuai dengan sistem harus segera diperbarui. Hal ini sering terjadi pada ketidaksesuaian nama atau tanggal lahir siswa. Guru dan operator sekolah harus memastikan bahwa data siswa bersih dari kesalahan agar e-ijazah dapat diterbitkan tanpa hambatan. Penguatan tugas kepala sekolah. Kepala sekolah juga harus memastikan bahwa penugasan mereka telah sesuai dengan administrasi di Dinas Pendidikan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pembaruan data harus dilakukan segera oleh admin dinas. Koordinasi dengan operator sekolah. Operator sekolah memiliki peran penting dalam proses ini. Mereka harus mengawasi seluruh proses verifikasi dan validasi data melalui sistem Dapodik. Segala permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat sekolah harus segera dilaporkan ke Dinas Pendidikan setempat. Tidak ada tanggal waktu resmi. Meskipun surat edaran tidak menyebutkan batas waktu resmi untuk proses verifikasi dan validasi, Satuan Pendidikan disarankan untuk tidak menunda pelaksanaannya. Penundaan dapat menyebabkan kendala di kemudian hari, terutama saat penerbitan e-ijazah. Pentingnya konsistensi data. Konsistensi ya, data antara dokumen resmi dan data Dapodik menjadi fondasi dari sistem e-ijazah. Hal ini tidak hanya membantu kelancaran proses penerbitan, tetapi juga memastikan bahwa siswa menerima hak mereka secara adil. Dukungan dari Dinas Pendidikan. Apabila ditemukan kesulitan dalam proses verifikasi dan validasi, Dinas Pendidikan siap ya memberikan bantuan. Admin dinas adalah kontak utama yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi satuan pendidikan. Kemudian sosialisasi dan pelatihan. Demi kelancaran implementasi sistem e-ijazah diperlukan sosialisasi dan pelatihan kepada guru, operator sekolah, dan kepala sekolah. Peningkatan kapasitas ini akan memastikan semua pihak memahami langkah-langkah yang harus dilakukan. Manfaat sistem e-ijazah. Penerapan e-ijazah memiliki berbagai manfaat, termasuk efisiensi waktu dan penghematan biaya. Selain itu, sistem ini memungkinkan pengelolaan data pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel. Kendala yang mungkin dihadapi. Kendala seperti keterbatasan akses internet, kurangnya pemahaman teknologi, atau kesalahan data dapat menghambat proses. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan harus proaktif dalam mengatasi tantangan ini. Peran orang tua siswa. Orang tua siswa juga memiliki peran penting ya dalam memastikan data anak mereka valid. Mereka dapat membantu memeriksa kembali dokumen resmi ya seperti akta kelahiran atau kartu keluarga untuk memastikan konsistensi data. Dampak bagi siswa. Bagi siswa, keakuratan data pribadi ya, data menjadi penentu utama ya untuk mendapatkan ijazah. Kesalahan sekecil apapun ya dapat menghambat mereka dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Nah, pemantauan oleh Pusdatin. Pusdatin akan terus memantau pelaksanaan verifikasi dan validasi data ini. Mereka juga menyediakan sistem untuk melaporkan kemajuan di setiap satuan pendidikan.
Harapan kedepannya, dengan sistem ini diharapkan tidak ada lagi siswa yang terhambat mendapatkan ijazah karena kesalahan administrasi. Hal ini menjadi langkah maju dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Indonesia. Proses verifikasi dan validasi data untuk penerbitan ijazah tahun 2025 adalah langkah penting yang harus disegerakan dilakukan. Semua pihak mulai dari kepala sekolah, guru, operator sekolah hingga dinas pendidikan harus bekerja sama untuk memastikan kelancaran implementasi sistem ini. Dengan demikian, hak setiap siswa untuk mendapatkan ijazah dapat terpenuhi dengan baik ya. Nah, demikian ya Bapak Ibu guru terutama ya, kepala sekolah dan pengawas. Ini pentingnya verifikasi dan validasi data ya peserta didik, karena ini akan menghambat bila mana tidak diverifikasi ya atau datanya ada kesalahan. Untuk itu para guru, kepala sekolah, pengawas maupun masyarakat ya, orang tua siswa harus segera mempelajari ya seperti apa tentang ijazah elektronik ini yang akan berlaku ini mulai tahun 2025. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Sampai jumpa kembali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.